Di balik dunia wayang yang penuh warna, ada satu sosok yang tak pernah bisa dianggap remeh. Tubuhnya mungkin gemuk, wajahnya jenaka, tapi kata-katanya mengandung makna dalam yang mengguncang jagat. Dialah Semar, bukan sekadar punakawan, tapi simbol kebijaksanaan, penjaga kebenaran, dan utusan dari alam gaib. Siapa sebenarnya Semar? Dari mana asal kekuatannya? Dan mengapa ia dipercaya sebagai titisan dewa yang menyamar menjadi rakyat biasa? Selamat datang di channel Aksara Alam, tempat di mana mitos, legenda, dan rahasia leluhur kembali dihidupkan. Mari kita buka tabir misteri Semar, sang penjaga keseimbangan jagat raya. Ia berperawakan lucu, bertubuh pendek, berperut buncit, dengan wajah jenaka dan mata melotot. Tapi jangan salah, di balik penampilannya, tersembunyi sosok agung yang dihormati raja-raja, bahkan ditakuti oleh para dewa. Semar bukan hanya punakawan dalam wayang. Ia adalah lambang kebijaksanaan Jawa. Sosok spiritual yang dipercaya bukan berasal dari dunia ini. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisahnya. Siapakah sebenarnya Semar? Apa saja kesaktiannya? Dan mengapa ia dianggap sebagai pengawal Satrio Piningit yang akan datang di akhir zaman? Dalam kisah pewayangan, Semar dikenal sebagai pelayan atau punakawan para kesatria Pandawa. Namun, jauh sebelum kisah Mahabharata masuk ke Nusantara, Semar sudah ada dalam budaya Jawa kuno. Banyak yang percaya bahwa Semar adalah titisan Dewa Ismaya, kakak dari Batara Guru, raja para dewa. Ismaya memilih turun ke bumi, meninggalkan istana kahyangan demi menjaga keseimbangan dunia manusia. Ketika turun ke bumi, tubuhnya berubah. Tidak lagi gagah, tapi gemuk, rendah hati, dan penuh welas asih. Inilah bentuk Semar. Cermin dari kesederhanaan, tapi juga kedalaman spiritual yang luar biasa. Dalam beberapa versi, Semar bahkan disebut sebagai penjaga tanah Jawa. Sosok spiritual abadi yang selalu hadir dalam setiap zaman, terutama ketika kebenaran mulai tergerus oleh keserakahan. Semar bukanlah kesatria berpedang. Api, tutur katanya lebih tajam dari senjata. Ia selalu menjadi penasehat para raja dan kesatria. Meski hanya seorang abdi, Semar tak ragu menegur bahkan mencubit kesalahan majikannya. Dalam falsafah Jawa, Semar melambangkan kebijaksanaan ilahi dalam wujud rakyat jelata. Ia tidak mencari tahta, tidak butuh penghargaan. Tapi, saat dunia dalam bahaya, suara Semar adalah suara yang menentukan arah. Ia selalu menekankan nilai-nilai luhur. Eling lan waspodo, selalu ingat dan waspada. Ojo dumeh, jangan sombong. Urip iku mung mampir ngombe, hidup hanya sementara. Inilah ajaran-ajaran Semar yang masih relevan sampai sekarang. Dalam tawa dan guyonannya, terselip filosofi kehidupan yang dalam. Meskipun terlihat biasa saja, Semar memiliki kesaktian yang luar biasa. Dalam banyak lakon pewayangan,
ia mampu menaklukkan raksasa hanya dengan menguap. Ia bisa hadir di 2 tempat sekaligus. Bahkan, dikisahkan ia mampu membelah langit dan memerintah alam gaib. Kesaktiannya bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Jika para kesatria sudah dibutakan oleh ambisi, Semar turun tangan. Banyak spiritualis Jawa percaya bahwa sosok Semar bukan hanya dongeng. Ia adalah makhluk gaib yang benar-benar ada dan bisa hadir bila dipanggil lewat laku tiraka dan keheningan jiwa. Bahkan dalam kejawen dan kepercayaan kebatiman, Semar dianggap sebagai khodam agung, penjaga leluhur yang bisa menjadi pembimbing spiritual. Dalam ramalan Jayabaya, dikatakan bahwa di akhir zaman akan datang seorang pemimpin agung bernama Satrio Piningit, dan di belakangnya akan ada sosok gaib yang selalu membimbing. Semar. Semar dipercaya akan menjadi pengawal spiritual Satrio Piningit. Ia akan menuntun sang satria untuk tetap berada di jalan yang lurus, tidak tergoda kekuasaan, tidak terpikat duniawi. Inilah mengapa banyak yang percaya bahwa jika Satrio Piningit benar-benar muncul, maka Semar pun akan kembali menampakkan diri. Bukan dalam bentuk wayang, tapi dalam wujud nyata, sebagai pemimpin spiritual atau bahkan orang biasa yang sangat sederhana. Tapi kira-kira, mungkin Semar sudah ada di antara kita? Semar adalah cermin. Ia mencerminkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tampilan luar, tapi pada hati yang penuh kasih, laku yang ikhlas, dan kebijaksanaan yang tidak banyak bicara. Ia bukan sekedar tokoh wayang, tapi warisan luhur budaya Jawa yang penuh makna. Kalau kamu percaya bahwa dunia masih butuh kebijaksanaan seperti Semar, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, masih bersama kami, menggali rahasia, mitos, dan kearifan Nusantara.